Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PKWU dari kelas 10 IPA 1 akan mempresentasikan usaha bisnis kami yang berjudul Misangil atau yang disebut Microgreen Sawi Mungil. Saya Evan Mainaldo akan menyampaikan poin-poin diantaranya judul rencana bisnis, ringkasan eksekutif, rencana bisnis, dan yang terakhir analisis SWOT. Dimulai dari yang pertama, judul rencana bisnis. Di sini kami mengambil nama Misangil Microgreen Sawi Mungil. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang kadang-kadang mirip satu sama lain. Menanam sawi dengan metode hidroponik terbilang tidak sulit. Sayuran hijau ini mudah ditanam bagi para pemula. Hidroponik sendiri adalah metode menanam yang menggunakan media air. Metode ini cocok bagi kamu yang ingin berkebun tetapi tidak memiliki lahan dan tanah yang luas. Yang ketiga, rencana bisnis. Penjelasan singkat tentang bisnis. Cara budidaya sawi secara hidroponik ini adalah dengan menyemaikan bibit pada rock wool atau polybag. Lalu pindahkan sawi kepada wadah air yang dicampur dengan nutrisi. AB mix nutrisi harus per minggu agar sawi memiliki hasil yang maksimal. Selain itu, ada pengontrolan gulma dan hama serta penyulaman sawi sebelum tanaman dipanen. Sawi dapat dipanen dengan dipotong batangnya ataupun dipetik daunnya. Produk ini akan dijual berupa seikat sawi dalam kemasan yang siap diolah maupun dikonsumsi. Visi dan misi. Visi: meningkatkan produksi microgreen untuk menciptakan tanaman organik yang ramah lingkungan. Misi diantaranya ada misi jangka pendek dan misi jangka panjang. Misi jangka pendek diantaranya yang ke satu, memenuhi permintaan pasar terkait ketersediaan tanaman organik yang ramah lingkungan. Yang kedua, memproduksi tanaman dengan metode budidaya yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi kepada para peminat microgreen. Misi jangka panjang diantaranya yang ke satu, melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlakukan untuk fokus mencapai tujuan. Yang kedua, menentukan tujuan membuat perusahaan dan mengakukan perusahaan secara resmi melalui budidaya perusahaan. Yang ketiga, menentukan tujuan membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Yang terakhir, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Harga jual sawi hidroponik lebih mahal dari harga sawi biasa. Memiliki modal yang sedikit, memiliki nutrisinya yang lebih kaya dibandingkan sawi biasa. Dapat dipanen dalam waktu yang singkat, 10-14 hari. Perawatan tidaklah sulit. Yang kedua, weakness. Potensi memiliki pesaing cukup besar karena tekniknya mudah dikuasai. Pesaing dapat menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, opportunities. Peluang permintaan dari restoran vegetarian, pengembangan hubungan distribusi grosir, ekspansi bisnis secara online. Dan yang terakhir, threats. Biaya insuransi yang terus meningkat, perubahan strategi pesaing market dapat mengancam usaha skala kecil. Peningkatan input harga dapat menyebabkan kenaikan harga. Baik, saya Agnarva Pratama akan melanjutkan presentasi dari Evan Mainaldo. Kita masuk ke struktur organisasi. Yang pertama ada ketua. Ketua adalah saya sendiri, Agnarva Pratama. Yang kedua ada manajer pemasaran, yaitu Evan Mainaldo. Job desk-nya yang memasarkan produk. Yang ketiga ada manajer packaging, Muhammad Radi Maulana. Job desk-nya yang merancang dan mengemas. Yang keempat ada manajer keuangan, Evan Mainaldo. Job desk-nya yang mengurus input data keuangan. Yang terakhir ada manajer ADM dan SDM. Saya sendiri lagi, Agnarva Pratama. Job desk mengurus sistem kerja. Sisanya adalah karyawan-karyawan. Kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami perlukan adalah benih sawi, tanah, botol sprayer, dan juga wadah.
Strategi bisnis yang kami gunakan, direct selling, dengan memasarkan langsung produk kepada konsumen secara tatap muka. Yang kedua, brosur. Bentuk promosi akan dilakukan dengan mendesain iklan produk dengan lembaran kertas atau brosur dan membagikannya dengan calon konsumen yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, online marketing. Strategi ini dilakukan dengan mempromosikan produk secara online, bisa dengan melalui platform media seperti Instagram. Menggunakan strategi ini juga diperlukan promosi oleh influencer yang mempunyai engage yang tinggi di industri pertanian. Yang terakhir, kartu stem. Strategi ini dilakukan dengan memberikan stem di kertas yang telah diberikan kepada konsumen, yang mana konsumen akan mengumpulkan kartu yang telah diberi. Kartu yang telah diberi stem, yang dimana ketika stem telah penuh, bisa ditukarkan dengan produk lain atau hadiah. Kita masuk ke analisis masa depan industri. Perspektif masa depan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin bahwa usaha ini akan terus berkembang. Jika jumlah konsumen usaha kami sudah berkembang pesat, kami berencana untuk membuka cabang di daerah lain melihat kondisi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Analisis persaingan. Menurut analisa kami, berikut merupakan toko atau usaha yang dapat kami anggap sebagai saingan. Pertama, toko atau usaha dengan jenis produk yang sama, yaitu sawi ini. Dua, toko atau usaha dalam satu area wilayah kerja yang memiliki area yang sama dengan kami. Kami akan lebih selektif dalam bekerja menjalani usaha kami, yang meliputi proses produksi dan juga pemasaran. Kami yakin dengan ini, kami dapat bertahan dalam persaingan yang berat dengan toko atau usaha lain. Segmentasi pasar yang dimasuki. Kami akan mengincar lokasi pasar yang berada di daerah yang padat penduduk untuk pemasaran produk kami. Kami juga akan mengambil pasar menengah ke bawah agar lebih terjangkau oleh masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan begitu, kami yakin bahwa produk kami akan dengan sukses menarik konsumen jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, analisis keuangan. Biaya tetap 1. Media tanam, kuantitas 2 satuan kilogram, harga satuan 12.000, jumlah Rp24.000. 2. Wadah penanaman, kuantitas 100 satuan unit, harga satuan Rp1.500, jumlah Rp150.000. 3. Kertas label, kuantitas 10 satuan unit, harga satuan Rp100, jumlah Rp1.000. 4. Kemasan produk, kuantitas 1 satuan pak, harga satuan Rp10.000, jumlah Rp10.000. Jumlah biaya tetap Rp185.000. Biaya variabel. 1. Pembelian bibit, kuantitas 100 satuan gram, harga satuan Rp2.500, jumlah Rp250.000. 2. Botol sprayer, kuantitas 3 satuan picis, harga satuan Rp5.000, jumlah Rp15.000. Jumlah biaya variabel Rp265.000. Biaya gaji, kuantitas 1 satuan orang, harga satuan Rp100.000. Biaya transportasi, kuantitas 1 satuan bulan, harga satuan Rp100.000. Biaya total Rp650.000. Harga pokok penjualan Rp6.500. Jadi misalnya akan dijual dengan harga Rp11.000 dengan mempertimbangkan awal keluar modal dan akhir penghasilan masuk. Total penerimaan Rp1.100.000. Pendapatan Rp450.000. RC ratio 1,69:1. BC ratio 0,69:0. Analisis RC ratio. Dengan analisis ratio sebesar 1,69, kelayakan menunjukkan bahwa usaha misalnya layak diusahakan. Analisa break-even point balik modal. BEP sama dengan keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa kali produksi dalam 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan atau 3-4 kali panen,
maka break-even point modal awal kami akan kembali. Ini yang menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Penutup. Demikian proposal usaha ini kami buat. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha Misangil. Atas segala perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.